Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, tetapi lewat video nggih. Karena hari ini anak-anak sudah mulai PTM tapi sangat terbatas sekali, yaitu hanya sepertiga saja. Dan kalau kita turuti semuanya harus bisa masuk dalam kelas, tidak bisa ya. Nah, semoga besok semuanya selalu dilindungi Allah dan kita bisa bertemu lagi seperti sedia kala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya setelah PTS, yaitu tentang ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan ya, yang nanti hukumnya lebih ke sunnah tetapi pahalanya luar biasa, yaitu di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa dan alhamdulillah juga beberapa hari ke depan kita akan menempuh bulan yang sangat istimewa di dalam Islam, yaitu bulan Ramadan. Nah, apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, maka kalian harus persiapkan dengan juga ilmu ya nak ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa saja sih ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Anak-anak, kita kan sudah tahu ya, kalau di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang sangat utama, yaitu puasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan diri. Menahan diri itu nggak hanya menahan dari lapar, haus, tapi juga emosi kita. Kita juga menata diri kita, ditahan agar terkendali menjadi orang yang lebih baik. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada 2 rukun di dalam puasa. Nah, anak-anak, kalau misalnya mau puasa harus ditaati 2 rukun ini. Rukun itu apa sih? Atau urutan-urutan yang harus kita lakukan selama puasa. Apa saja rukunnya? Nah, yang pertama adalah niat. Ya. Jadi anak-anak kalau misalnya mau puasa harus niat dulu. Kapan itu niat? Niat itu dimulai sejak setelah sholat isya. Makanya biasanya anak-anak kalau tarawih itu setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih itu di masjid biasanya dibimbing oleh imamnya masing-masing nggih. Nah, itu nawaitu soma wadina nadai fadis sahri ramadhana di sanati lillahi ta'ala. Seperti itu dibimbing. Nah, itu kenapa? Agar kita tidak lupa. Karena itu masuk rukun, harus kita baca. Loh Bu, berarti niat itu harus dibaca setiap hari? Iya. Oh, kan bisa di awal 1 bulan penuh sekalian. Iya, tetapi ingat bahwa niat itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk memantapkan hati kita. Jangan-jangan kita ada keraguan, hari ini puasa nggak ya, kuat nggak ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu fungsinya niat adalah untuk memantapkan hati. Makanya apa? Kan kata Allah, segala sesuatu itu dilihat atau dinilai dari niatnya. Maka kalau kita sudah berniat, besok pagi pas kita bangun ternyata misalnya boleh perempuan nih menstruasi, maka kita sudah dicatat sebagai orang yang mau berpuasa nak. Nah, makanya penting banget namanya niat. Nih, loh Bu, kalau misalnya aku lupa nih tadi malam belum berniat, lalu apakah aku boleh berniat ketika sahur? Ya, silahkan. Tapi utamanya memang dimulai dari habis isya. Lalu bagaimana kalau aku misalnya lupa lagi, aku bangun sudah habis subuh, lupa tidak niat malamnya, lupa tidak sahur, tiba-tiba bangun. Nah, ketika kalian sudah bangun, belum minum, belum makan apapun, maka langsung kalian berniat, kemudian lakukan puasa. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Makanya penting sekali di awal bulan Ramadan itu kalian berniat 1 bulan penuh dulu ya. Kemudian nanti setiap harinya kalian ulangi niatnya itu, nggih. Itu niat.
ya, sudah hafal tulis yakin ya. Nawaitu somal godin an adai fardisari Romaldona hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua apa rukunnya? Yaitu rukunnya adalah menahan, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Nah, mesti anak-anak tahu ya. Ada makan, ada minum, ada kemudian pingsan. Pingsan itu tidak sadar, maksudnya itu ya, hilang akal seperti itu. Itu bisa membatalkan puasa. Kalau berkata kotor membatalkan puasa enggak? Atau menjahili teman, atau berbuat dosa-dosa kecil seperti tadi itu nakal dan sebagainya. Itu gimana itu? Berbohong. Itu tidak membatalkan puasa, Nak. Tetapi itu hukumnya adalah bisa merusak pahala puasa. Kita berpuasa, kita juga bohong, kita berpuasa, kita juga melakukan suatu kejahatan, maka puasa kita hanya yang diterima apa? Lapar dan haus saja, tetapi tidak punya pahala. Itu yang jadi masalah. Nih, makanya yuk bersama-sama kita ikuti aturan puasa. Aturannya atau rukunnya apa saja? Satu, niat. Yang pertama, dalam hati bisa, dengan lisan silahkan, lebih baik ya. Kemudian yang kedua adalah ditahan, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan ya. Dan menahan emosi juga ya, Nak ya. Kadang-kadang itu juga susah. Nah, sekarang kita lihat di dalam bulan puasa itu, selain puasa ada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau puasa itu wajib. Jadi kalau setiap orang yang Islam yang sudah balik itu apa? Balik itu dia sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang mana yang baik, mana yang tidak baik, yang buruk, seperti itu. Kemudian kalau perempuan sudah keluar darah menstruasi, kalau laki-laki itu sudah mengalami tanda-tanda, yaitu keluar jakun, keluar kumis, kemudian mimpi basah, maka itu namanya sudah balik. Ketika sudah balik, sudah mukallaf, tadi itu ya yang boleh jelaskan, maka anak-anak sudah wajib namanya puasa. Kalau sudah mengalami itu dan tidak puasa, maka ada hukumannya. Lah, kok bisa? Iya, karena puasa itu hukumnya wajib, maka hukumnya adalah kita harus melakukan kalau tidak berhutang. Kalau hutang itu tidak dibayar, maka yang ditagih adalah di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa kalau perempuan kalau mens, misalnya Bu Holis nih, keluar darah haid selama 1 bulan itu ya, kita harus hitung dengan cermat. Selama 1 bulan ini kita keluar darah haidnya berapa hari, itu harus dihitung. Kadang-kadang harus dicatat, oh selama 7 hari. Nah, selama 7 hari itu nanti kalau setelah bulan Ramadan harus dibayar. Caranya bisa dibarengkan dengan puasa Senin Kamis, harinya maksudnya Senin dan Kamis. Kalau misalnya anak-anak mau lebih dari hari Senin sama Kamis bagaimana? Maka harus digabung, Nak ya. Misalnya kalian mau puasa hari Rabu, nggak boleh ya. Puasa hari Rabu itu adalah hari yang tidak boleh cuman satu, maksudnya gini. Jadi kalau kalian Senin sama Kamis boleh Senin saja atau Kamis saja ya, atau Senin Kamis boleh. Tetapi kalau selain hari Senin dan Kamis harus minimal 2 hari. Misalnya pengen hari Rabu, maka Rabunya harus digabung dengan Kamis atau Selasa. Misalnya pengen hari Sabtu, maka Sabtu sama Ahad atau Minggu. Jadi digabung seperti itu ya. Kalau perempuan kalau menstruasi seperti itu. Nanti kalau ada kajian keputrian dengan Bu Holis, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang darah haid dan sebagainya. Atau ada orang laki-laki atau perempuan yang sakit, kan ada orang-orang yang dapat rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan agar bisa tidak berpuasa ketika Ramadan. Apa saja syaratnya? Syarat orang-orang dapat rukhsah: 1 adalah ibu hamil atau menyusui, itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti dan membayar fidyah dengan syarat tertentu ya, nanti anak-anak akan belajar. Kemudian yang kedua adalah
orang-orang yang sudah sepuh sekali, yang sudah tua renta, yang kalau berpuasa sudah lemah sekali fisiknya, itu boleh tidak berpuasa, itu boleh membayar fidyah, namanya itu membayar denda sebesar apa? Memberi makan 1 hari kita tidak puasa, maka 1 hari itu kita memberi makan orang miskin sampai kenyang, 1 saja. Nah, itu namanya fidyah untuk orang yang tua renta gitu ya. Yang ketiga adalah untuk orang yang sakit keras, yaitu sakit keras itu yang misalnya kita punya penyakit itu, kemudian kita berpuasa malah tambah sakit karena harus minum obat dan sebagainya, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi syaratnya adalah kalau memang sakit-sakitan terus-terusan, maka menggantinya dengan fidyah tadi. Tetapi kalau misalnya sakit itu misalnya kita sakit, terus selesai sakit kita sudah sehat kembali, maksud keluar dari rumah sakit sehat kembali, bisa mengganti, maka harus mengganti gitu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, kalau zaman dulu kan perjalanan jauh itu memakai kendaraan atau berjalan kaki. Nah, kendaraan pun kalau dulu kan terbatas sekali. Nah, misalnya dari satu kota ke kota lain itu dengan kuda atau dengan unta, dengan apalagi ya, kendaraan-kendaraan ya yang tanpa mesin seperti itu kan sampainya sangat sangat lambat dan sebagainya. Jadi orang-orang mendapatkan rukhsah itu tadi, keringanan, tetapi syaratnya mengganti ya, mengganti dengan puasa setelahnya nih ya. Takutnya kalau tidak diganti maka hutang itu wajib dibayar ya. Perempuan-perempuan atau laki-laki yang kemarin sempat belum mengganti puasanya, yang kemarin masih ada jeda waktu nih, diganti ya. Kemudian kemarin ada yang tanya sama Bu Holis, Bu, kalau misalnya saya belum sempat mengganti puasa saya tahun ini, apakah 2 kali menggantinya? Tidak ya, jadi menggantinya cukup ya sejumlah kalian tidak mengerjakan yang kemarin saja ya, tidak dilipat gandakan seperti itu. Makanya dari itu segera diganti kalau misalnya kalian sudah mampu mengganti. Ya, sekarang ibadah sunnah apa saja yang kita lakukan ketika bulan puasa? Yang pertama adalah silahkan dibuka LKS Agama halaman 51, yaitu tentang sholat tarawih. Nih, sholat tarawih itu asik banget ya nak ya. Kok asik? Karena kita rame-rame bisa berkumpul dengan teman-teman di dalam masjid ya kan, bersama-sama mengerjakan sholat sunnah. Yang sholat sunnah ini dikerjakan setelah sholat isya ya, di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu setelah sholat isya, boleh setelah langsung. Kalau di daerah kita setelah langsung ya, jadi sholat isya selesai langsung sholat tarawih. Ada beberapa tempat itu yang melakukan sholat tarawih itu juga jam 11 malam seperti itu ya. Itu boleh saja, karena memang sholat tarawih itu waktunya dari habis isya sampai sebelum subuh seperti itu. Nah, anak-anak, sholat tarawih ini hukumnya sunnah, maka sifatnya adalah kalau kita melakukan kita dapat pahala dan disayang Allah. Kalau tidak melakukan ya tidak dapat pahala, tapi juga tidak berdosa, itu namanya sunnah. Rasulullah berkata, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi ya. Rawahu Muslim, Bukhari Muslim. Ini kata Rasulullah bagaimana? Coba kita lihat di halaman 52. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita melakukan itu dengan niat kita yang karena Allah saja, bismillah lah aku banyak mau melakukan gitu, ini karena Allah gitu, nah maka diampuni dosa-dosa yang kemarin nih. Alhamdulillah. Nih hukumnya apa tadi kita sudah berkata tadi, yaitu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya nggak hanya sunnah saja, tapi namanya sunnah muakkad. Boleh ulangi, hukum sholat tarawih yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan dengan sangat kuat,
kalau bisa ayo kerjakan kayak gitu namanya ya. Namanya sholat sunnah muakkad. Nah, tarawih sendiri disebut juga sholat lail atau sholat malam. Ya, beda ya sama tahajud ya. Kalau biasanya kalau di daerah kita sholat tarawih itu juga disandingkan dengan sholat witir. Jadi diakhiri dengan sholat witir. Jadi hitungannya bagaimana, Bu? Sholat tarawih itu berapa rakaat sih, Bu? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 20. Nah, boleh semuanya ya, tidak ada yang salah. Nah, itu namanya perbedaan khilafiyah di dalam Islam. Kok 8 sih, Bu? Aku 11. Nah, 11 itu digabung dengan witir. Jadi witir itu 3 rakaat atau sholat ganjil minimal 1 rakaat. Boleh 1, boleh 3 seperti itu ya. Nah, biasanya di daerah kita 8 tambah 3 jadi 11 rakaat ada kan. Kemudian ada yang 20 tambah 3 yaitu 23 rakaat, yang 2 rakaat itu. Itu silahkan milih salah satu. Boleh, tidak ada yang salah ya. Zaman Rasulullah SAW memang kebanyakan melakukannya 8 sama 3 itu 11 rakaat ya. Tetapi zaman Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, beliau menjalankan 23 rakaat. Boleh, silahkan anak-anak ya, tidak ada yang salah. Jadi kalau misalnya di daerah kalian ada yang melakukan ini kok berbeda, nggak usah bertengkar, itu namanya khilafiyah ya. Bahkan kalau anak-anak tahu di Arab Saudi, di beberapa tempat juga di luar negeri itu ada yang melakukan sholat tarawih itu 36 rakaat, ada yang 40 rakaat seperti itu. Jadi beda-beda sekali ya, namanya sholat sunnah ya, asal rukunnya dilakukan. Karena ada beberapa yang melakukan sholat tarawih itu sangat cepat sekali ya. Kemarin yang viral di Indonesia ya, anak-anak melihat ada sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Wah, ini malah jadi salah. Kok salah, Bu Olis? Ya bukan salah karena jumlah atau apanya, tetapi karena rukunnya bisa saja tidak terpenuhi. Lah, kita saja membaca Al-Fatihah, kan Al-Fatihah itu kan masuk rukun sholat, nggak boleh ditinggalkan tuh, harus dibaca sampai selesai. Masa sholatnya 23 rakaat 7 menit Al-Fatihahnya semuanya bisa terbaca kan? Ya jangan sampai kita cuman gerakan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak membaca satupun yang dirukunkan termasuk Al-Fatihah, maka tidak sah nanti sholatnya ya. Nih, itu tentang jumlah atau bilangan sholat. Kemudian niat sholat tarawih apa? Nih ya, kita lihat di halaman 52. Nih, niat sholat tarawih ada beberapa pendapat ya. Ada yang berkata jika 2 rakaat kan, ada yang 4 rakaat juga. Jika melaksanakan sebanyak 2 rakaat tanpa jamaah, jadi boleh sendiri, Bu. Boleh itu kalau sholat tarawih beberapa kali harus sendiri. Kenapa? Karena punya anak bayi ya di rumah. Bolis memilih sendiri di rumah biar tidak kepikiran bayi Bolis di rumah, maka di rumah di sebelahnya bayinya Bolis ditidurkan seperti itu. Enggak jamaah enggak apa-apa ya, karena sholat sunnah itu boleh. Yang jamaah hanya cuma sholat tarawih loh nak ya. Selain sholat tarawih, sholat sunnah itu tidak boleh jamaah, malah sendiri. Itu yang utama, seperti sholat duha ya, dan yang lainnya, sholat tahajud seperti itu. Karena dulu Rasulullah SAW itu bahkan sengaja kan Rasulullah itu adalah imam di masjid ya kan. Nah, untuk mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak harus jamaah, maka Rasulullah beberapa kali sholatnya di rumah sendiri ya. Jadi boleh sholat di rumah tarawih sendiri ya. Oke, kemudian ini tentang niatnya. 1. Usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ini yang niat 2 rakaat. Kemudian kalau yang jamaah bagaimana? Usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Jadi jangan dibaca semua makmuman imaman gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kalau mau sholat itu
usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Bahkan ada adaan lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita jadi makmum, kita jamaah mengikuti imam, ya yang dibaca makmumnya aja. Kalau kita memang jadi imam, yang dibaca imamnya. Kalau kita sendirian, yang dibaca adaan lillahi ta'alanya gitu ya. Nih, atau ada juga yang berpendapat, loh sholat boleh kok cuman membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, nih jadi dulu ada sejarahnya anak-anak kalau belajar tentang niat itu dulu. Zaman Nabi kan kebanyakan bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, ya Allah saya niat sholat karena engkau ya Allah, kayak gitu, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian di waktu lain setelah Rasulullah SAW wafat, Universitas Al-Azhar di Mesir itu berunding, bermusyawarah, wah ini kalau cuman baca bismillah ini khawatir nanti ternyata di dalam hatinya ternyata baru mulut aja yang bilang bismillah, tapi di dalam hatinya belum benar-benar niatkan Allah. Maka dibuatkan ini usolli fardol. Nah kalau yang ini, kalau tarawih usolli sunatan ya, usolli sunatat tarawihi rongata ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, seperti itu ya anak-anak. Jadi bismillah saja boleh. Nih kemudian setelah sholat tarawih kita lakukan sholat witir. Witir itu sholat ganjil. Jadi sholat witir itu di luar bulan Ramadan juga dilakukan ya anak-anak ya. Sholat witir itu boleh sesudah sholat isya sampai sebelum subuh, atau kalau biasanya dilakukan habis tahajud ya, sholat tahajud misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, 8 rakaat itu, kemudian diakhiri dengan 1 witir boleh, 3 witir boleh, yang penting adalah ganjil ya bilangannya. Biasanya kalau di daerah kita ada 2 pendapat. Kalau sholat witir 3 rakaat, ada yang 2 rakaat salam, assalamualaikum, terus berdiri lagi 1 rakaat kan, di daerah kita banyak yang kayak gitu. Ada juga yang langsung 3 rakaat nak ya, di beberapa daerah yang di kota itu malah 3 rakaat langsung, jadi seperti sholat maghrib tetapi tidak ada tahiyat awal, jadi langsung nanti diakhiri dengan tahiyat akhir ya, Allahu Akbar, terus sujud, setelah sujud bangun lagi, kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian sujud bangun lagi, setelah itu duduk, kemudian sujud lagi kan, itu salam kayak gitu ya. Nih itu sholat witir. Nah seperti sholat witir tadi ada 3 juga pendapat niatnya ya. Bisa cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Nih kemudian ada juga yang usolli sunatat witri salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini yang langsung 3 rakaat tadi. Ada yang witir 1 rakaat usolli sunata witri rongata mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu ya. Kemudian halaman 54 nah. Cara melaksanakan sholat tarawih. Nih tadi sholat tarawih bisa dikerjakan 20 rakaat ditambah 3 witir atau 8 rakaat tambah 3 witir. Kemudian jika dikerjakan 20 rakaat, maka setiap rakaat 2 rakaat diakhiri salam. Jika dikerjakan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Jadi kalau 8 rakaat, kalau bolis kan sudah melakukan semuanya tuh. Kalau ikut yang masjid sini ternyata pakai 8 rakaat. Nah, 4 rakaat langsung salam, 4 rakaat salam, selesai ya. Atau bisa 2. Nah itu salam ya, itu selesai seperti itu. Nih bisa sendirian, bisa berjamaah. Nah kenapa sih kita harus sholat tarawih? Yaitu keutamaannya 1, tambah taat ya sama Allah ya. Ini kemudian kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian juga mempererat silaturahmi, meskipun ketika sekarang terjadi pandemi yaitu virus corona ini, maka sangat terbatas ya bertemu dengan orang banyak di masjid, setidaknya di rumah bersama anggota keluarga anak-anak. Makanya ketika anak-anak buka puasa jangan terlalu banyak makannya, nanti pas mau sholat tarawih sudah ngantuk biasanya ya.
Nah, nanti sedikit saja secukupnya menghilangkan lapar haus, kemudian setelah sholat tarawih makan lagi boleh ya. Kemudian ibadah selanjutnya selain tarawih apa sih? Yaitu tadarus Al-Quran. Nah, insya Allah minggu depan kita bahas tentang tadarus Al-Quran. Anak-anak sekarang boleh punya tugas tentang tarawih. Anak-anak silahkan ringkas penjelasan dari Bolis yang tadi, kemudian nanti dikirimkan di classroom ya. Ringkas penjelasan Bolis tadi di kertas atau di buku PAI, kemudian hasil ringkasan itu dikirimkan di classroom. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bolis ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.